Jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali membahas soal-soal uji kompetensi bidan. Kali ini kita akan membahas soal tentang abortus dan beberapa jenis-jenis perdarahan yang sering terjadi pada masa kehamilan. Sesuai dengan permintaan pada beberapa kolom komentar yang meminta soal tentang abortus, maka kali ini kita akan membahas soal dengan topik abortus dan jenis-jenis perdarahan pada kehamilan khususnya di trimester 1. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan umur 24 tahun, Grapida 1, Partus 0, Abortus 0, hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Kita baca pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus complete, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Jadi dari kelima option ini A, B, C, D, dan E ini adalah gejalanya, keluhannya berdarah, ya ada perdarahan. Nah, sekarang kita akan membedakan manakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, di sini ya keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan. Ini hampir semua gejalanya itu adalah keluar darah. Nah, jadi kita membedakan dari diagnosanya itu adalah dari posisi serviks membuka atau tidak ya, porsio ya. Di sini hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, pada jenis-jenis perdarahan saya akan terangkan yang serviks tertutup itu adalah imminens dan kehamilan ektopik. Ya, ini perdarahan imminens dan kehamilan ektopik. Nah, sebelumnya saya akan terangkan dulu ada jenis-jenis abortus. Ya, abortus itu saya akan terangkan. Abortus itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah abortus disengaja. Ya, abortus sengaja. Abortus sengaja itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu abortus criminalis dan abortus medicinalis. Kalau medicinalis itu adalah abortus yang demi menyelamatkan jiwa ibu, ya, demi menyelamatkan keselamatan ibu, itu adalah medicinalis, disengaja. Dan abortus criminalis itu adalah abortus yang ilegal, ya, abortus yang ilegal, yang tidak yang disengaja tetapi bukan untuk indikasi medis ataupun menyelamatkan jiwa ibu. Nah, biasanya jenis-jenis abortus yang banyak yang sering susah dibedakan itu adalah abortus spontan, ya. Abortus spontan itu ada 6 jenis. Yang pertama adalah abortus imminens. Abortus imminens ini adalah abortus yang membakat ataupun mengancam, di mana ya pada imminens ini adalah kehamilan masih bisa dilanjutkan. Yang ini masih berupa abortus ancaman, tapi masih bisa diselamatkan. Dengan kata lain, ya dengan bed rest total dan istirahat pada ibu, mungkin kehamilan bisa diteruskan. Nah, jadi abortus imminens yang tidak teratasi, dia ini akan berlanjut menjadi abortus incipiens. Kalau abortus imminens tadi karena itu masih mengancam atau membakat, jadi posisi serviks itu masih tertutup. Nah, abortus incipiens, dia posisi serviksnya itu sudah membuka, tetapi hasil konsepsi masih di dalam, belum keluar. Nah, abortus incipiens ini akan berlanjut lagi menjadi abortus incomplete, di mana hasil konsepsi sebagian sudah keluar, sebagian masih di dalam. Ya, jadi yang pertama tadi imminens, hasil konsepsi masih di dalam, serviks masih tertutup. Nah, kemudian imminens ini kalau kehamilan bisa diteruskan, ya berarti tidak jadi abortusnya. Tapi kalau kehamilannya tidak bisa diteruskan, abortusnya berlanjut menjadi incipiens, abortus yang sedang berlangsung, di mana posisi serviks sudah terbuka. Nah, kemudian incipiens ini bisa berlanjut menjadi complete atau incomplete. Kalau incomplete dia sebagian hasil konsepsi sudah keluar, sebagian masih di dalam. Kalau complete itu seluruh hasil konsepsi sudah keluar. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan jenis abortus. Yang pertama imminens, incipiens, complete, incomplete. Kemudian ada juga jenis abortus adalah missioned abortion. Ya, missioned abortion ini adalah di mana
janinnya sudah mati di dalam, tertahan dan tidak keluar. Jadi seluruh hasil konsepsi masih di dalam tetapi janinnya sudah mati. Kemudian ada satu lagi jenis abortus pada abortus spontan ini adalah abortus habitualis, di mana abortus yang sudah terjadi 3 kali berturut-turut. Ya, jadi abortus habitualis. Jadi ada 6 jenis abortus pada abortus spontan, yaitu imminence yang mengancam, incipiens yang sedang berlangsung, incomplete itu sebagian keluar, sebagian masih di dalam hasil konsepsinya, complete seluruhnya sudah keluar, kemudian mission abortion itu semua belum keluar tapi janinnya sudah mati di dalam, dan abortus habitualis yang sudah 3 kali berturut-turut abortus. Nah, jadi di sini gampang saja karena di sini posisi serviksnya adalah membuka, jadi imminence tidak mungkin. Kemudian tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Artinya sebagian sudah ada di serviks, berarti dia masih berdarah, berarti sebagian lagi masih di dalam. Jadi ini adalah abortus incomplete. Jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenore 3 bulan. Ya. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Jadi dia mengalami mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100. Artinya tekanan darahnya mengalami kenaikan. Ya, harusnya normalnya 120/80. Ini 140/100. Pernapasan 20 kali per menit. Nadi 84 kali per menit. TFU 1 jari di bawah pusat. Ingat, di sini ada amenorenya 3 bulan. Artinya 3 bulan itu adalah 12 minggu. 12 minggu TFU itu seharusnya di mana? Kita masih ingat rumus menghitung TFU 24 minggu ataupun 6 bulan setinggi pusat, 5 bulan 2 jari di bawah pusat, ya. 4 bulan adalah pertengahan pusat dengan simfisis, 3 bulan 2 jari di atas simfisis. Sementara di sini 3 bulan dia 1 jari di bawah pusat, seperti usia kehamilan 5 bulan. Usia kehamilannya masih 3 bulan, sementara TFU-nya seperti usia 5 bulan. Oke. Tensinya juga naik, ya. TFU 1 jari bawah pusat, tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Oke. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, abortus mengancam, ya, tapi di sini tidak diterangkan bahwa serviksnya tertutup atau terbuka. B. Kehamilan ektopik. C. Mission abortion. D. Mola hidatidosa. E. Abortus incipiens. Jadi di sini karena ada keterangan keluar jaringan seperti gelembung, jawaban kita sudah pasti mengarah kepada mola hidatidosa. Jawabannya D. Tetapi seandainya pun di sini tidak ada keterangan keluar jaringan seperti gelembung, kita harus ingat mola hidatidosa itu gejalanya adalah yang pertama mual muntah berlebihan, ya. Kemudian biasanya disertai dengan tekanan darah yang tinggi atau naik, ya, disertai dengan hipertensi juga. Dan yang paling spesifik mola ini adalah dia pembesaran uterus itu lebih besar dari kehamilan normal. Itu yang paling khas dia. Dia lebih cepat besar. Jadi usia kehamilan 3 bulan tapi sudah seperti 5 bulan gitu. Jadi makanya kita harus tetap ingat dan hafal rumus menghitung TFU. TFU yang paling gampang itu adalah 6 bulan setinggi pusat, 5 bulan 2 jari di bawah pusat, 4 bulan pertengahan pusat dengan simfisis, 3 bulan itu adalah 2 jari di atas simfisis. Ini 3 bulan tapi dia sudah 1 jari di bawah pusat. Jadi ini jawabannya adalah mola hidatidosa D. Kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengatakan 2 bulan belum haid, amenore 2 bulan, ya, datang ke rumah sakit untuk periksa, mengeluh sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan didapatkan belum ada pembukaan, artinya servisnya masih tertutup. Jadi kalau tertutup, tadi kita ingat A-nya pilihannya 2, ya. Kalau pada cerita perdana ini tertutup itu adalah kalau nggak imminence, kehamilan ektopik, nah, atau abortus komplit. Kalau komplit itu servisnya bisa terbuka, bisa tertutup, ya. Jadi hanya 3 dugaan kita kalau dia dari posisi serviks, ya. Kemudian kita baca keterangan yang lain, nyeri goyang porsio. Nah, ini dia, nyeri goyang porsio. Planotes positif. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu, CAT, ya. B. Abortus imminens.
C. Abortus incipiens, D. Abortus provocatus, E. Abortus incomplete. Nah, jadi kalau nyeri goyang porsio ini juga adalah merupakan salah satu ciri khas dari kehamilan ektopik terganggu. Oke, kalau pada jenis-jenis abortus itu biasanya keluhannya hanya nyeri ataupun kram perut bawah, dia tidak nyeri goyang porsio ya. Jadi di sini nyeri goyang porsio ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kehamilan ektopik terganggu. Ini yang membedakannya dari abortus imminens. Kalau incipiens tadi kan dia harus serviksnya terbuka, ini serviksnya masih tertutup. Abortus provocatus itu adalah abortus yang disengaja ya. Kemudian abortus incomplete dia harusnya juga sudah terbuka serviksnya. Ini kan serviksnya masih tertutup. Jadi karena serviks masih tertutup, ini pilihannya hanya dua. Kehamilan ektopik terganggu dengan imminens. Sementara kalau imminens tidak ada nyeri, biasanya tidak ada nyeri goyang porsio. Jadi jawabannya di sini adalah A. Kehamilan ektopik terganggu. Kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 35 tahun, grapida 4, partus 3, abortus 0. Hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya, kalau perdarahan pada kehamilan muda, ya pada kehamilan muda ataupun hamil muda itu dikatakan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi kalau kurang dari 20 minggu itu ada beberapa diagnosisnya tadi adalah abortus, kehamilan ektopik, dan mola. Nah karena ini ceritanya 24 minggu, ini bukan cerita hamil muda lagi. Berarti ini adalah sudah perdarahan antepartum ataupun pada hamil lanjut ya. Usia kehamilan 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus, tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, tinggi fundus uteri setinggi pusat, 24 minggu setinggi pusat normal ya. DJJ 156 kali per menit, sudah mulai cepat ya, DJJ-nya normal 120 sampai 140. Ini sudah 156, ini mungkin karena perdarahannya. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Karena ini ceritanya 24 minggu, jadi di sini abortus, mola, dan kehamilan ektopik sudah langsung tereliminasi. Pilihan kita hanya dua, solusio placenta atau placenta previa. Nah, karena di sini ada keterangan keluar darah merah segar dan tidak ada nyeri, itu adalah ciri khas dari placenta previa. Darahnya merah segar dan tidak ada nyeri. Kalau solusio, darahnya biasanya kehitaman dan dia kram, perutnya kram dan tegang. Nah, itu kalau solusio. Karena ini tidak ada nyeri, darah merah segar, usia kehamilan di atas 24 minggu. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Placenta previa. Soal nomor 5. Seorang perempuan gravida 3, partus 2, abortus 0, hamil 24 minggu. Ya, 24 minggu artinya kehamilan kehamilan lanjut ya. Jadi ini cerita antepartum. Datang ke rumah sakit mengeluarkan darah kehitaman dan nyeri perut yang menetap. Oke, keadaan umum lemah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60, sudah drop ya tensinya. Temperatur 36 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, uterus teraba tegang, DJJ negatif. Ya, jadi ini diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? A. Placenta previa, B. Ruptur uteri, C. Solusio placenta, D. Metritis, E. Amnionitis. Ya, placenta previa sudah pasti tidak, karena placenta previa itu darahnya segar, sementara di sini darahnya kehitaman. Ruptur uteri itu juga biasanya bisa, kalau ruptur uteri terkadang bisa segar, tapi bisa juga kehitaman. Tapi kalau pada ruptur uteri itu biasanya ada tanda ring bell, itu yang paling khas pada ruptur uteri itu adalah ada ring bell ya, karena dia kan posisi rupturnya itu ruptur uterusnya itu pecah di dalam, jadi dia membentuk seperti ring bell, jadi seperti ada cekungan di uterusnya itu, di rahimnya itu, di perutnya itu kelihatan dari luar. Jadi di sini tidak ada tanda ring bell, jadi tidak ada juga gejala yang mengindikasikan ataupun menunjukkan ruptur.
solusio plasenta. Solusio plasenta seperti saya katakan tadi, darahnya kehitaman, perutnya teraba tegang, dan DJJ-nya sudah tidak ada ya, karena plasentanya sudah lepas dan bayinya masih di dalam. Jadi perdarahannya sudah cukup banyak, tapi darah yang keluar tidak banyak karena dia tertahan masih di dalam uterus, di dalam rongga perut. Jadi jawabannya di sini adalah C, solusio plasenta. Oke, kita ke soal nomor 6, masih dengan topik perdarahan ya. Seorang perempuan berusia 37 tahun, grafida 5, partus 4, abortus 0, usia kehamilan 40 minggu, telah melahirkan seorang anak perempuan di bidan praktek mandiri. Nah, jadi ini ceritanya postpartum, karena dia sudah baru melahirkan bayi perempuan. Warna kulit kemerahan, plasenta, lahir lengkap. Setelah 15 menit kelahiran, ibu mengeluhkan lemas, hasil pemeriksaan uterus lembek, dan ada pendarahan per vaginam sebanyak 1 bengkok besar ya. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Nah, A, ruptur uteri, B, atonia uteri, C, prolaps uteri, D, inversio uteri, E, placenta restan. Nah, jadi ini ceritanya adalah perdarahan postpartum, perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir ya. Tetapi di sini karena ada keterangan plasenta lahir lengkap, maka perdarahan postpartum itu biasanya disebabkan oleh 3 hal yang paling utama, yang paling sering. Yang pertama adalah atonia uteri, yang kedua adalah retensio plasenta, dan yang ketiga adalah robekan atau laserasi jalan lahir ya. Walaupun ada juga placenta res, itu sisa plasenta dan gangguan pembekuan darah, tapi biasanya yang paling sering itu adalah yang 3 ini. Ya, jadi di sini karena plasenta lahir lengkap, artinya retensio plasenta tidak, dan ada keterangan bahwa uterus lembek ya. Uterus lembek itu adalah ciri khas daripada atonia uteri, di mana uterus tidak berkontraksi dengan baik sehingga uterusnya lembek dan mengakibatkan terjadinya perdarahan postpartum. Jadi jawabannya di sini adalah atonia uteri B. Oke, kita ke soal nomor 7 ya. Seorang perempuan berusia 36 tahun melahirkan anak kedua pada pukul 21.30 ya, setengah 10, 21.30 WIB secara spontan. Setelah bayi lahir 15 menit kemudian diberikan oksitosin 10 unit yang kedua. Artinya ya, oksitosin yang pertama sudah diberikan, oksitosin yang kedua diberikan 15 menit kemudian. Karena biasanya kan 1 menit pertama diberikan oksitosin, harusnya plasenta lahir. Berarti ini belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta pada setelah 15 menit ditunggu. Jadi diberikanlah oksitosin dosis yang kedua. Kemudian pukul 22 terjadi perdarahan dan plasenta belum lahir. Nah, jadi tadi kan bayinya lahir pukul 21.30. Jadi pukul 22 artinya sudah 30 menit ya, sudah 30 menit sudah diberikan juga oksitosin di 15 menit setelah bayi lahir, plasenta belum lahir. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? A, ruptur uteri, B, atonia uteri, C, retensio plasenta, D, inversio uteri, E, placenta restan. Jadi ini termasuk tingkat soal yang mudah ya, karena kita harus ingat retensio plasenta itu artinya adalah plasenta tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Namun dari kasus ini kita harus tahu juga bahwa retensio plasenta itu tidak selamanya dia disertai dengan perdarahan. Ada juga retensio plasenta yang tidak ada perdarahan. Kalau plasentanya terlalu dalam nempel pada dinding endometrium ya, terlalu dalam nempelnya, melebihi endometrium sampai ke myometrium, biasanya itu tidak terjadi perdarahan karena tidak ada bagian plasenta yang lepas, tidak terjadi perdarahan. Namun tetap tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir, itu diagnosisnya tetap retensio plasenta. Nah, tapi penanganannya yang berbeda. Kalau pada yang tidak ada perdarahan, biasanya penanganannya harus kita segera rujuk. Tetapi kalau dia yang ada perdarahan, kita bisa lakukan manual plasenta. Kita mengeluarkan plasenta secara manual dengan memasukkan tangan secara obstetrik masuk ke dalam rahim. Nah, jadi di sini karena yang menjadi pertanyaan adalah diagnosis, ini menjadi gampang, yaitu jawabannya adalah C, retensio plasenta.